Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 612 IPA 2 ingin menjelaskan mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan zat-zat sederhana menjadi zat yang kompleks. Nah, anabolisme ini bersifat endoterm atau endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Contoh dari anabolisme ini yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Dari anabolisme yaitu pertama merupakan reaksi penyusunan, kedua substrat berupa senyawa sederhana, kemudian hasil reaksi berupa senyawa kompleks, memerlukan energi, bersifat endoterm, dan dapat dicontohkan dengan reaksi fotosintesis maupun kemosintesis. Sudah dijelaskan kalau contoh dari anabolisme itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Kita masuk dulu ya ke contoh yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik yaitu C6H12O6 dari senyawa anorganik CO2 dan H2O oleh klorofil dan dibantu oleh sinar matahari. Fotosintesis ini di mana sih berlangsungnya? Berlangsung pada organisme berklorofil yang dapat membuat makanannya sendiri atau yang biasa kita sebut dengan autotrof. Contoh-contohnya itu bisa tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri. Nah, salah satu contoh bakterinya yaitu Rhodobacter sphaeroides. Berikut ditampilkan secara sederhana reaksi fotosintesis. Pertama ada 6CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6H2O atau air dibantu cahaya matahari berlangsung di klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Oke, kita masuk ke tempat fotosintesisnya. Di penjelasan awal tadi dijelaskan siapa yang melakukan fotosintesis, kalau sekarang tempat fotosintesisnya terjadi. Fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, yaitu pigmen hijau yang ditemukan dalam organisme fotosintetik. Klorofil sendiri bisa menyerap energi cahaya dan ditemukan di bagian tilakoid. Ada reaksi terang. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang adalah tahapan fotosintesis yang terjadi konversi atau perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Oleh karena itu, reaksi terang membutuhkan cahaya sinar matahari. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid dan melibatkan dua jalur, yaitu jalur siklik dan non-siklik. Bagian lain yang penting adalah fotosistem atau pigmen penyerap cahaya. Hasil dari reaksi terang adalah ATP, NADH, dan oksigen. Selanjutnya ada fotosistem. Fotosistem adalah suatu sistem yang terdiri atas pigmen atau zat warna dan unit protein. Fotosistem tersusun atas satu kompleks pusat reaksi yang terdiri dari protein, klorofil A, dan akseptor elektron primer. Yang kedua ada kompleks penerimaan cahaya. Ini tersusun atas pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan pigmen tambahan seperti karotenoid yang terikat pada suatu protein. Fotosistem terdiri dari fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 dapat menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang sebesar P700, sedangkan fotosistem 2 dapat menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang P600. Selanjutnya adalah jenis-jenis jalur reaksi terang. Yang ke-1 ada jalur elektron non-siklik. Ciri-cirinya adalah jalur ini tidak membentuk siklus, melibatkan dua fotosistem yakni 1 dan 2. Hasilnya adalah ATP, NADH, dan oksigen. Dan terjadi fotolisis air. Selanjutnya adalah jalur elektron siklik. Ciri jalur ini adalah 1. Membentuk siklus, 2. Hanya melibatkan fotosistem 1, ketiga hanya menghasilkan ATP, dan keempat tidak terjadi fotolisis air. Untuk rekap perbedaan antara jalur elektron siklik dan non-siklik bisa lihat pada tabel berikut. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang reaksi fotosintesis, tepatnya itu ada di proses kedua yaitu reaksi gelap. Dan untuk detail perakaman video ini, kamera saya ada di kanan atas, kemudian nama saya ada di kiri atas. Yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dan hubungan antara reaksi terang dan gelap. Kemudian yang kedua itu ada sistem transfer elektron yang terjadi pada reaksi gelap. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah cara atau jalur yang terjadi pada reaksi gelap. Jadi sebelum saya masuk ke poin utamanya, yaitu poin mengenai reaksi gelap, saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit tentang fotosintesis dan juga hubungan antara reaksi terang dan gelap. Jadi seperti yang diketahui pada penjelasan teman-teman saya sebelumnya, reaksi fotosintesis itu terjadi di kloroplas dan terjadi atas dua proses, yaitu yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang ini lebih tepatnya terjadi di tilakoid dan menghasilkan beberapa produk yang nantinya ini akan dibutuhkan seperti ATP.
atau adenosin trifosfat, kemudian ada NADPH atau nikotinamid adenin dinukleotid fosfat, kemudian ada H+ yang berasal dari ATP sintase. Kemudian yang kedua itu, di proses yang kedua itu kita akan menjumpai reaksi gelap yang mana akan menjadi topik pembahasan utama dalam kesempatan kali ini. Dan reaksi gelap ini terjadi pada stroma di mesofil. Nah, apa sih reaksi gelap atau light independent reaction itu? Jadi reaksi gelap itu adalah reaksi pada proses fotosintesis, tepatnya adalah proses kedua. Reaksi ini tidak bergantung pada cahaya serta terjadi dalam stroma pada mesofil. Seperti namanya, reaksi gelap atau light independent reaction. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari, berbeda halnya seperti reaksi terang. Nah, hubungannya itu apa sih? Hubungan antara reaksi terang dan gelap. Jadi hubungan antara keduanya ini yaitu adalah apabila reaksi terang tidak berjalan atau tidak ada, maka reaksi gelap juga tidak akan berjalan. Seperti yang saya tulis di sini, reaksi gelap memerlukan ATP, NADPH, serta H+ dari reaksi terang. Nah, ini adalah salah satu hubungan atau timbal balik antara kedua reaksi. Jadi, reaksi gelap juga memerlukan ATP, NADPH, serta H+ untuk menjalankan reaksinya. Sedangkan reaksi terang juga harus menghasilkan ATP, produk ATP, NADPH, dan H+, agar mensupport reaksi gelap agar bisa berjalan. Nah, sebagai reaksi gelap, pastinya reaksi gelap juga punya reaksi kimia sendiri, yaitu adalah RUBP atau enzim Rubisco, kemudian ditambah CO2 atau karbon dioksida, kemudian ditambah NADPH yang berfungsi sebagai kofaktor dan penyedia elektron, kemudian ditambah dengan adenosin trifosfat atau energi seperti yang kita ketahui. Dengan hasilnya yaitu adalah C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan hasil perubahan dari NADPH yaitu adalah NADP plus enzim NADP plus. Dan perlu diketahui bahwa reaksi kimia ini belum setara. Oke, selanjutnya adalah pokok pembahasan kedua yaitu adalah sistem transport elektron. Jadi sistem transport elektron ini biasa dilakukan oleh oleh tumbuhan-tumbuhan agar reaksi gelap dan terang itu berjalan dengan baik dan dengan lancar ya tentunya. Jadi sistem transport elektron ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama itu adalah sistem aliran elektron siklik dan sistem aliran elektron non siklik. Jadi kedua sistem aliran elektron ini mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang yang harus dipenuhi agar sistem aliran elektron salah satunya ini terjadi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem aliran elektron siklik. Jadi sistem aliran elektron siklik ini terjadi apabila jumlah ATP untuk reaksi gelap kurang. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan barusan, sistem ini akan terjadi apabila jumlah ATP atau adenosin trifosfat kurang. Nah, apa yang akan terjadi pada aliran siklik ini? Yang akan terjadi adalah enzim NADPH akan terakumulasi sehingga aliran siklik akan memacu pembentukan ATP. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik ya bahwa NADPH itu akan terakumulasi sehingga aliran siklik ini akan membentuk ATP. Jadi mereka saling bekerja sama untuk membentuk ATP sehingga reaksi gelap ini akan bisa berjalan walaupun sebelumnya ini produk ATP yang seharusnya dihasilkan di reaksi terang saat ingin digunakan untuk memacu reaksi gelap itu tak cukup, maka tumbuhan ini harus menjalankan sistem aliran elektron siklik agar kebutuhan ATP untuk reaksi gelap terpenuhi. Dan ini adalah bagan siklusnya di bagian kiri. Kemudian di bagian kanan ada aliran elektron non siklik. Jadi sistem aliran elektron non siklik ini cukup berbeda dari sistem aliran elektron siklik. Jadi kondisi yang harus terpenuhi adalah terpenuhinya jumlah ATP untuk reaksi gelap. Jadi lain halnya dengan sistem aliran elektron siklik yang tadi itu mengalami kekurangan ATP. Nah, kalau sistem aliran elektron non siklik ini dia mempunyai cukup ATP untuk menjalankan reaksi gelap. Nah, sistem aliran elektron non siklik ini juga melibatkan fotosistem 2 dan 1. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagan-bagan ini karena saya yakin bahwa teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai fotosistem 2 dan 1 serta sistem aliran elektron. Lanjut ke poin berikutnya yaitu adalah cara atau jalur pada reaksi gelap. Jadi cara atau jalur pada reaksi gelap ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah jalur C3 atau siklus Calvin, sedangkan yang kedua itu adalah jalur C4 atau jalur Hatch-Slack, kemudian yang ketiga
ada jalur CAM atau dikenal juga sebagai keras-sulasian acid metabolism, dan yang terakhir itu adalah jalur C3 atau fotorespirasi. Namun nanti akan ada sedikit perbedaan di jalur C3 atau fotorespirasi ini. Pertama kita akan membahas 3 di sebelah kiri, yaitu adalah jalur C3 atau siklus Calvin. Jadi siklus Calvin ini terjadi pada tumbuhan pada umumnya seperti padi dan juga gandum. Terdapat sedikitnya 3 proses besar yang terjadi pada jalur C3 atau siklus Calvin. Yang pertama itu adalah fiksasi atau yang dikenal sebagai pengikatan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang kedua itu ada reduksi senyawa PGA. Kemudian yang ketiga itu adalah regenerasi RUBP. Jadi jalur C3 ini atau siklus Calvin ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi reaksi fotosintesis, karena hasil atau produk dari jalur Calvin ini itu adalah glukosa yang digunakan sebagai energi dan sumber makanan bagi si tumbuhan itu sendiri ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, hasil dari produk dari sebelum menjadi glukosa ini akan terbentuk PGAL seperti ini yang ada di bagian ini. Terdapat 12 PGAL hasil akhir. Nah, PGAL ini tidak hanya digunakan untuk membentuk glukosa, namun juga digunakan untuk regenerasi RUBP atau Rubisco. Nah, pertama ini fiksasi atau CO2, fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 itu berlangsung ya. Jadi singkatnya ini CO2 itu diikat oleh enzim Rubisco, kemudian digabungkan sehingga menjadi tiga fosfogliserat atau dikenal sebagai PGA. Masing-masing ini akan membuat 6 buah PGA. Kemudian setelah 6 buah PGA ini terbentuk, mereka akan mengalami reduksi lagi menjadi BPG atau 1,3 bifosfogliserat atau BPG ya di sini. Kemudian selain itu juga terdapat perubahan, yaitu adalah ATP yang berubah menjadi ADP yang membantu proses reduksi. Kemudian setelah proses reduksi terjadi, itu akan ada proses lanjutan lainnya, yaitu mengubah BPG menjadi 12 buah PGKAL dengan bantuan NADPH, yang kemudian NADPH ini juga akan berubah menjadi enzim NADP+. Nah, setelah itu akan terbentuk 12 PGAL, di mana 10 dari 12 PGAL ini akan mengalami proses di mana membantu regenerasi. Jadi 10 dari PGAL ini bisa digunakan untuk regenerasi sehingga siklus ini bisa terus berjalan. Kemudian 2 lagi itu akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan glukosa sehingga proses fotosintesis bisa terus terjadi. Kemudian itu ada proses yang kedua ya, yaitu ada siklus Calvin atau jalur C4. Maksud saya jalur C4 atau jalur Hatch-Slack. Nah, jalur Hatch-Slack ini sebenarnya juga ujung-ujungnya akan mengalami siklus Calvin dan menghasilkan produk glukosa seperti yang ada di jalur Calvin. Jadi ya sebenarnya ini adalah proses tambahan. Jalur C4 dan juga jalur CAM ini adalah proses tambahan sebelum masuk ke siklus Calvin. Jadi jalur C4 atau jalur Hatch-Slack ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di lahan terbuka dan tidak teduh. Singkatnya ini, tumbuhan C4 itu adalah termasuk ke dalam famili rumputan, kemudian ada tebu dan juga jagung. Nah, kelompok tumbuhan ini adalah kelompok tumbuhan yang menerima intensitas cahaya secara terus-menerus. Nah, tumbuhan C4 ini juga tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari. Jadi ya ini dilakukan untuk mencegah penguapan air, yang mana sangat berbahaya apabila penguapan ini secara terus-menerus terjadi di tumbuhan, sehingga ya pada siang hari CO2 itu ditangkap kemudian ditimbun terlebih dahulu, barulah pada saat tertentu yang tepat nanti CO2 ini akan dilepaskan sehingga siklus Calvin dapat terjadi dan dihasilkan glukosa. Jadi pertama itu CO2 ditangkap atau difiksasi bersama enzim karboksilase. Kemudian CO2 yang telah ditangkap oleh
PEP karboksilase ini akan digabungkan dengan fosfoenol pirufat yang ini, fosfoenol pirufat PEP, kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat yang yang merupakan molekul berkarbon 4. Kemudian setelah menjadi oksaloasetat ini juga akan diubah menjadi menjadi malat yang masih sama ya, masih berkarbon 4. Kemudian setelah diubah menjadi malat, itu malat akan ditransfer menuju sel-sel udang pembuluh. Kemudian CO2 akan lepas di situ ya, sehingga pelepasan CO2 itu akan bisa dilakukan dan siklus Calvin akan bisa berjalan juga, sehingga nanti akan membentuk glukosa. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada tumbuhan C4 ini penimbunannya ini penimbunan CO2 ini terjadi di mesofil, lain halnya dengan tadi jalur C3 atau Calvin. Kemudian, siklus Calvinnya ini ada di tempat yang berbeda, yaitu di jaringan penyokong vaskuler. Jadi berbeda dengan jalur Calvin atau C3 tadi. Penimbunannya kalau di C4 itu ada di mesofil, kemudian siklus Calvinnya ini ada di jaringan penyokong vaskuler. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini ada jalur CAM atau crassulacean acid metabolism. Jadi jalur CAM ini hanya terjadi pada tumbuhan yang tumbuhan yang beriklim gurun atau epifit, seperti contohnya itu kaktus, kemudian ada lidah buaya, dan juga tumbuhan seperti nanas ya. Itu kan lingkungannya kering tuh. Nah, fase CAM atau jalur CAM ini juga perlu dilakukan sebelum melakukan siklus Calvin, sehingga ya nanti tumbuhan-tumbuhan ini dapat bertahan hidup dengan memproduksi glukosa. Oke, jadi apa yang terjadi itu pertama, stomatanya itu stomata tumbuhan CAM ini akan terbuka pada malam hari dan akan tertutup di siang hari ya. Nah, jadi itu berbeda dengan jalur C3 dan sedikit berbeda dengan jalur C4. Itu penangkapan atau fiksasi CO2 ini terjadi di malam hari. Nah, jadi setelah fiksasi atau penangkapan CO2 ini dilakukan di malam hari di fase yang pertama, seperti yang terlihat di bagan, itu CO2-nya ini akan diubah menjadi senyawa organik C4, kemudian akan disimpan atau ditimbun sampai pagi hari tiba. Nah, ketika pagi hari tiba, itu stomata mulai menutup, sehingga CO2 akan dilepaskan yang di bawah ini, sehingga CO2 akan dilepaskan dan menjalani siklus Calvin untuk menghasilkan glukosa dan karbohidrat. Jadi ya sebenarnya jalur jalur C4 dan jalur CAM ini tidak jauh berbeda, hanya saja ada sedikit perbedaan waktu. Di jalur CAM yaitu adalah pada saat malam hari, dan siklus Calvinnya itu dilakukan pada saat pagi hari, pada saat stomatanya itu tertutup. Oke, yang terakhir itu adalah jalur C2 atau fotorespirasi, atau dikenal juga sebagai jalur glikolat. Nah, jadi di jalur C2 atau fotorespirasi ini ada sedikit perbedaan pada umumnya ya. Jadi ini jalur C2 ini berbeda seperti jalur C3, C4 dan juga jalur CAM. Sebenarnya fotorespirasi atau jalur C2 ini hanya akan terjadi apabila suatu tumbuhan ini mengalami atau menerima intensitas cahaya yang terlalu tinggi dan dalam waktu jangka yang lama atau terus-menerus. Nah, ada beberapa akibat yang berbeda, beberapa akibat yang berbeda akibat dari intensitas cahaya yang terlalu banyak ini, yaitu yang pertama adalah konsentrasi O2 dalam daun menjadi tinggi sehingga CO2 tidak dapat masuk. Jadi karena si tumbuhan ini mengalami penyorotan oleh sinar matahari secara terus-menerus. Nah, ini kan otomatis penguapan akan sangat tinggi ya. Penguapan sangat tinggi, kemudian konsentrasi O2 ini akan menjadi sangat tinggi sehingga CO2 tidak dapat masuk ya. Nah, ini ada hubungannya sama akibat yang kedua, yaitu akibat yang kedua adalah O2 akan diikat oleh RUBP. Jadi bukannya CO2 yang diikat oleh RUBP, namun yang diikat oleh oleh RUBP atau Rubisco ini adalah O2, sehingga
fotosintesis itu nggak akan bisa terjadi, yang terjadi malah fotorespirasi. Nah, akibat dari akibat dari diikatnya O2 oleh Rubisco tadi itu akan ada fase yang terakhir, yaitu adalah tidak akan muncullah fotosintesis, dan hal ini dapat menurunkan produksi glukosa, di mana hal ini sangat berbahaya bagi tumbuhan karena kekurangan glukosa itu dapat menurunkan laju fotosintesis, dan hal ini dapat membahayakan hidup dari suatu tumbuhan yang mengalami fotorespirasi. Nah, seperti yang terlihat juga di bagian yang sebelah kanan ini, seperti yang dilihat ini tumbuhannya mengalami reaksi terang, namun karena intensitasnya yang terlalu tinggi dan juga disorot di intensitas tinggi dengan waktu yang lumayan lama, itu akan terjadi seperti malfungsi, namun mungkin sedikit berbeda ya bahasanya, sehingga yang diikat oleh si Rubisco ini bukannya CO2 namun O2 tuh. Pas tadi kan dia disorot terus menerus sehingga penguapan juga akan terus terjadi ya. Nah, hal ini tuh akan akan meningkatkan produksi O2 sehingga bukannya yang diikat Rubisco itu CO2, melainkan yang diikat adalah O2 ya, sehingga pada saat siklus Calvin terjadi itu hasilnya bukannya glukosa melainkan malah CH2O ya, yang mana CH2 ini juga suatu senyawa yang kurang berguna untuk yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kita akan membahas anabolisme jenis yang kedua, yaitu kemosintesis. Kita perlu tahu nih terlebih dahulu mengenai apa itu kemosintesis. Nah, kita bisa mengetahui apa itu kemosintesis melalui kata kemosintesis itu sendiri. Kemosintesis terdiri dari dua kata, yaitu kemo dan sintesis. Kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti penyusunan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kemosintesis merupakan penyusunan suatu produk menggunakan energi kimia. Kalau begitu, apa sih yang disusun dari proses kemosintesis ini? Nah, ternyata yang disusun dari proses kemosintesis ini adalah suatu senyawa organik berupa karbohidrat atau glukosa sederhana dan juga senyawa organik lainnya. Nah, dengan cara apa sih senyawa organik ini dapat tersusun? Dengan cara mengoksidasi senyawa anorganik yang ada di lingkungan untuk mendapatkan energi, yang nantinya energi inilah yang digunakan mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa organik. Nah, mikroorganisme mana nih yang nantinya akan menggunakan energi? Tentunya mikroorganisme yang bekerja pada proses kemosintesis ini. Untuk itu, kita akan berkenalan lebih dalam dengan mikroorganismenya. Nah, karena kemosintesis merupakan suatu proses atau suatu reaksi, tentu di dalamnya memiliki pelaku kerja. Nah, pelaku kerjanya apa? Sudah saya singgung sebelumnya, yaitu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme apa yang bekerja pada proses kemosintesis? Ternyata bakteri. Nah, bakteri apa ya yang kira-kira bekerja pada proses kemosintesis? Bakteri yang bekerja pada proses kemosintesis dinamakan bakteri kemoautotrof. Nah, apa sih bakteri kemoautotrof itu? Bakteri kemoautotrof dapat kita artikan dari kata kemoautotrof itu sendiri. Kemo yang berarti kimia, auto yang berarti sendiri, dan trof berasal dari kata trofein yang artinya makanan. Sehingga bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat menghasilkan makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Dengan cara apa bakteri kemoautotrof ini menghasilkan makanannya sendiri? Yaitu nanti ia akan mengoksidasi senyawa anorganik yang ia terima menjadi senyawa organik. Nah, senyawa organik inilah yang nantinya akan menjadi sumber makanannya. Dengan kita sudah mengetahui apa itu bakteri kemoautotrof, ternyata belum cukup untuk kita tahu siapakah pelaku sebenarnya dari proses kemosintesis ini. Kenapa? Karena ternyata bakteri kemoautotrof ini terbagi lagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama itu ada bakteri besi, yaitu ada Cladotrix dan Leptotrix. Nah, si bakteri besi ini, dia bisa mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. Nah loh, apa ya ion ferro dan ion feri ini? Oke, akan saya coba jelaskan melewati reaksi kimia berikut ini ya. Nah, sudah tersantum. Nah, reaksi kimia ini merupakan proses kemosintesisnya ya. Oke, jadi ada 4FeCO3, yang artinya ada 4 molekul besi 2 karbonat bereaksi dengan oksigen dan 6H2O atau 6 molekul air. Nah, kenapa harus bereaksi dengan oksigen? Oke, di awal tadi sudah saya singgung bahwa proses ini adalah proses oksidasi. Sehingga itu mengapa senyawa ini akan bereaksi dengan oksigen. Karena reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Oke, tadi FeCO3 plus O2 plus 6H2O itu menjadi 4FeOH3. 4FeOH3 ini adalah artinya 4 besi 3 hidroksida. Lalu menghasilkan 4 CO2 atau 4 molekul karbon dioksida dan juga energi. Lalu yang kedua ada yang namanya bakteri belerang, yaitu Thiobacillus thiosidans. Nah, proses kemosintesisnya atau reaksi kimianya adalah sebagai berikut.
Oke, kita lanjut ke bakteri yang selanjutnya, yaitu bakteri 3, ada bakteri nitrit, yaitu ada Nitrosomonas dan Nitrococcus. Nah, di sini kita juga punya yang namanya reaksi kimianya, yaitu ada 2NH3 plus 3O2 menjadi 2HNO2 plus 2H2O dan lalu yang terakhir ada bakteri nitrat, yaitu Nitrobacter. Berikut ada reaksi kimianya, yaitu 2HNO2 plus O2 menjadi 2HNO3 dan energi. Oke, ternyata bakteri nitrit dan bakteri nitrat ini saling berkesinambungan di dalam suatu proses. Saya perjelas lagi dengan menjelaskan kembali. Oke, kita tadi punya yang pertama itu ada amonia. Amonia bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrit, air, dan energi. Nah, energi di sini yang nantinya akan digunakan oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrococcus untuk mensintesis senyawa anorganik. Lalu berlanjut, tadi sudah menghasilkan produk yang namanya nitrit. Nah, nanti nitrit ini bereaksi kembali bersama oksigen menghasilkan nitrat dan juga energi. Nah, energi yang dihasilkan ini akan digunakan oleh Nitrobacter untuk mensintesis senyawa organik, yaitu berupa glukosa sederhana yang nantinya senyawa organik ini yang sudah dihasilkan ini sebagai produk final itu akan digunakan sebagai sumber makanan. Tadi kalau si yang awal itu dari amonia jadi nitrit, itu namanya adalah proses nitritasi. Lalu berlanjut dari nitrit diubah lagi menjadi nitrat, itu namanya proses nitratasi. Nah, oleh sebab itu jika kita gabungkan dari awal, dari amonia hingga akhir menjadi nitrat, itu dinamakan proses nitrifikasi. Kalau ada pertanyaan, apa sih proses nitrifikasi itu? Proses nitrifikasi itu adalah proses yang di dalamnya terdapat proses nitritasi dan nitratasi, yang mana kalau nitritasi ini adalah proses mengubah amonia menjadi nitrit, sementara nitratasi merupakan proses perubahan nitrit menjadi nitrat. Nah, oke. Tadi untuk produk finalnya kan kita punya terakhir itu nitrat dan energi. Energi kita sudah tahu akan dipakai lagi oleh Nitrobacter untuk mensintesis senyawa organik buat bahan makanan. Nah, nanti nitratnya itu kemana? Nah, nitratnya bisa digunakan atau difungsikan untuk tumbuhan sebagai bahan sintesis protein, dimana untuk memperbesar ukuran daun juga, seperti itu. Terus saya bilang bahwa senyawa organiknya itu bakal dipakai buat bahan makanan. Bahan makanan siapa sih? Nah, jadi gini, kita bisa ambil contoh cacing giant. Cacing giant ini adalah makhluk hidup yang hidup di dasar laut. Kedalaman itu sekitar 2.500 meter. Otomatis kita tahu kalau di kedalaman 2.500 meter itu cahaya matahari itu nggak mampu untuk menembus, gitu kan? Sehingga nggak bisa nih kita berfotosintesis. Makanya kita pakai namanya proses kemosintesis. Cacing giant ini dia akan mengeluarkan senyawa anorganik seperti CO2, H2S, O2 yang nantinya akan digunakan oleh bakteri kemoautotrof. Nah, bakteri kemoautotrof inilah yang nantinya akan mengubah menjadi menjadi senyawa organik. Nah, jadi bakteri kemoautotrof itu kan mengubah nih yang tadinya senyawa anorganik menjadi organik. Nah, senyawa organik inilah yang nantinya akan digunakan nih, akan dipakai sama si cacing sebagai sumber makanan. Untuk lebih mudah mengingat dan memahami, di sini saya beri beberapa perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama itu berdasarkan sumber energinya. Kalau fotosintesis ini tuh sumber energinya dari cahaya, sedangkan kemosintesis ini dari zat kimia. Kemudian yang kedua itu dari pelakunya. Kalau pelakunya itu fotosintesis ini dari organisme berklorofil, kalau kemosintesis ini dari organisme tidak berklorofil, atau bisa kita katakan organisme kemosintetik. Yang ketiga itu dari bahan dasarnya. Fotosintesis ini dari CO2 dan H2O. Kalau kemosintesis ini bahan dasarnya dari glukosa, nitrat, sulfat, ataupun fosfat. Kemudian yang keempat itu berdasarkan hasilnya. Kalau hasil fotosintesis ini berupa karbohidrat, sedangkan kemosintesis ini bisa menghasilkan karbohidrat dan senyawa lain, contohnya itu seperti protein. Kemudian yang terakhir itu tempat berlangsungnya. Fotosintesis ini berlangsungnya di kloroplas, sedangkan kemosintesis ini dia berlangsung di pigmen semacam klorofil. Sekian penjelasan mengenai anabolisme dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.